pembelajaran kali ini kita akan mempelajari KD 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada KD ini ada 4. Pertama, Ananda mampu menentukan ide pokok atau gagasan utama. Kedua, Ananda mampu menentukan informasi penting. Ketiga, Ananda mampu memahami dan membedakan jenis paragraf. Keempat, Ananda mampu menyimpulkan isi teks. Apa yang perlu kita lakukan jika ingin mengetahui atau menyimpulkan isi teks? Pertama, bacalah keseluruhan isi teks dan pahami. Kedua, temukan ide pokok atau gagasan utama. Ketiga, temukan informasi penting pada teks. Nah, apa itu ide pokok atau gagasan utama? Mari kita pelajari. Ide pokok atau gagasan utama. Sebelum kita membahas ide pokok atau gagasan utama, akan lebih baik jika kita ketahui kalimat utama dan kalimat penjelas terlebih dahulu. Karena kedua hal ini berkaitan dengan ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok atau inti satu paragraf. Kalimat utama harus ditulis lengkap satu kalimat dari awal hingga titik. Selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas biasa menggunakan kata ganti penunjuk yang menerangkan hal yang disampaikan pada kalimat utama. Misalnya kata ganti ini dan kata ganti itu. Ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah hal yang menjadi inti atau pokok pikiran satu paragraf. Ide pokok dapat diambil langsung dari kalimat utama dan dapat dibuat lebih singkat atau inti dari kalimat utama itu sendiri. Nah, berarti jika Ananda ingin mengetahui ide pokok suatu paragraf, Ananda harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena ide pokok atau gagasan utama berada dalam kalimat utama. Perhatikan contoh pertama, ide pokok yang dibuat lebih singkat dari kalimat utama. Di antara semua kelas di sekolah ini, kelas 71 yang memiliki posisi paling strategis. Kelasku berada di lantai 1, tepatnya di depan gerbang sekolah. Jadi ini sangat menguntungkan jika aku datang agak terlambat. Bagian samping kanan kelasku merupakan jalan atau pintu masuk utama yang memisahkan kelasku dengan ruang majelis guru. Jarak yang dekat antara ruang kelas dan ruang majelis guru ini membuat kami semakin akrab dengan guru-guru karena sering berpapasan saat keluar ruangan. Ini juga merupakan hal yang menguntungkan bagiku. Di depan ruang kelas terhampar lapangan tempat kami biasa upacara dan berolahraga. Kalimat utama pada paragraf ini yaitu, di antara semua kelas di sekolah ini, kelas 71 yang memiliki posisi paling strategis. Kalimat penjelasnya, kalimat yang ada pada teks selain kalimat utama. Karena kalimat tersebut bersifat menerangkan hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Kita contohkan kalimat kedua. Kelasku berada di lantai 1. Tepatnya di depan gerbang sekolah. Posisi di lantai 1 dan di depan gerbang sekolah merupakan posisi strategis di sekolah ini. Jadi, kalimat ini mendukung pernyataan pada kalimat 1 yang merupakan kalimat utama. Selanjutnya, ide pokok. Ide pokok paragraf ini adalah kelas 71 memiliki posisi strategis. Ide pokok lebih singkat dari kalimat utama karena inti dari kalimat utama adalah kelas 71 memiliki posisi strategis. Informasi penting ada 3. Pertama, kelas 71 memiliki posisi strategis. Kedua, kelas 71 berada di lantai 1 di depan gerbang sekolah. Ketiga, di sebelah kanan terdapat ruang majelis guru. Nah, kesimpulan dari paragraf tadi dapat kita ambil dengan cara menggabungkan ide pokok dan informasi penting. Maka kesimpulan paragraf tadi adalah kelas 71 memiliki posisi strategis yang berada di lantai 1 dan di sebelah kanan ruang majelis guru. Contoh kedua,
ide pokok yang dibuat sama dengan kalimat utama. Kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Betapa tidak, kelas ini pernah menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang sewarna. Jam dinding terpasang di bagian belakang sehingga guru dapat menyesuaikan waktu mengajar dan siswa tidak terpaku pada jam. Kalimat utamanya, kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Kalimat penjelas, semua kalimat yang ada pada teks selain kalimat utama. Ide pokok sama dengan kalimat utama, yaitu kelas 71 merupakan kelas yang rapi karena kalimat utama sudah singkat dan sampai ke intinya. Informasi penting. Kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kesimpulan pada paragraf ini diambil dengan menggabungkan ide pokok dan informasi penting. Maka kesimpulannya adalah kelas 71 merupakan kelas yang rapi dan menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Jenis-jenis paragraf. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Contohnya, kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Betapa tidak, kelas ini pernah menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang sewarna. Kalimat paragraf ini kalimat utamanya berada di awal, yaitu kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Contohnya, meja dan kursi di kelas 71 tersusun menghadap ke papan tulis. Di belakangnya terdapat lemari dari kayu yang memuat buku paket siswa dan beberapa alat kebersihan. Di samping lemari terpampang jelas poster yang bertuliskan, "Jagalah kebersihan dan kerapian." Slogan itulah agaknya yang tertanam di kepala anak-anak sehingga mereka selalu menjaga kebersihan. Memang pantaslah kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di dua bagian, yaitu di awal dan di akhir. Sebenarnya kedua kalimat utama itu sama, namun disajikan dengan susunan kata yang berbeda. Contohnya, kelas 71 memang pantas mendapat predikat kelas terbersih dan terapi. Betapa tidak, semua barang-barang yang ada di kelas ini tersusun rapi di tempatnya. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang sewarna. Jam dinding digantung di bagian belakang untuk membantu guru menyesuaikan waktu mengajar. Jadi, wajar saja jika kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi. Nah, kalimat utama pada paragraf ini berada di dua bagian, yaitu di awal dan di akhir. Struktur teks deskripsi. Struktur teks tanggapan deskriptif mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Yang pertama kita bahas identifikasi. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan gambaran umum tentang objek. Pada buku paket Bahasa Indonesia, kelas 7 halaman 18, di sana ada teks rumah tongkonan. Rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya.
Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Nah, ini merupakan identifikasi. Mengapa demikian? Karena pada bagian teks tersebut menggambarkan tentang nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek, yang tak lain merupakan ciri struktur deskripsi berupa identifikasi. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, berdasarkan proses suatu yang berlangsung. Yang keempat, berupa pemfokusan. Paragraf yang kedua dari teks rumah tongkonan yaitu, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Dan ini merupakan deskripsi bagian. Mengapa demikian? Karena pada bagian teks tersebut memerinci bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah, yang tak lain merupakan ciri struktur teks deskripsi berupa deskripsi bagian. Yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Berisi pendapat penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Inilah penutup dari teks rumah tongkonan. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkongan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini merupakan simpulan. Mengapa demikian? Karena berisi pendapat penulis terhadap objek yang dideskripsikan, atau merupakan kesan umum. Dan itulah struktur teks deskripsi. Nah, tugas kalian sekarang yaitu pilihlah satu teks yang kamu suka. Kemudian, tentukan struktur teks deskripsinya berupa identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Teksnya bebas, bisa parang tritis nan indah, pesona pantai Senggigi, gebiar pementasan tari kolosal Arya, dan sebagainya. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengongkritkan. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Contohnya sebagai berikut. Pada teks Ibu Inspirasiku, terdapat kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya adalah, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, di sini kalimat perincian dari baik adalah suka menolong, ramah, dan tutur katanya lembut. Sedangkan pada teks rumah tongkonan terdapat kalimat ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Kalimat perinciannya adalah ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera, yaitu kalimat yang berhubungan dengan indera manusia seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya sebagai berikut. Pada teks gebiar pementasan tari kolosal Arya, kalimat yang seolah dapat melihat yaitu pertunjukan awal melibatkan Monas sebagai latar. Kemudian, kalimat yang seolah dapat mendengar yaitu alunan musik mengentak keras. Dan kalimat yang seolah dapat merasakan yaitu
Adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton. Demikian pula dengan teks Parangtritis nan indah. Kalimat yang seolah dapat melihat yaitu, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Kalimat yang seolah dapat mendengar yaitu, gempuran ombak yang datang setiap saat. Dan kalimat yang seolah dapat merasakan yaitu, kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Perhatikan tabel berikut. Terdapat kalimat, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Telaah penulisan kata yaitu, Ponempe tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan kluster. Sedangkan terdapat kalimat pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Telaah penulisan kata yaitu huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Selanjutnya yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang sama, atau disebut juga persamaan kata. Pada teks Pesona Pantai Senggigi, terdapat kata memesona. Sinonim atau persamaan kata dari memesona yaitu menakjubkan, memukau, dan mengagumkan. Kalimat pada teks yang terdapat kata memesona yaitu, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Sedangkan pada teks Ibu Inspirasiku terdapat kata baik. Sinonim atau persamaan kata dari kata baik yaitu ramah dan tutur katanya lembut. Kalimat pada teks yang terdapat kata baik yaitu, ibu adalah wanita yang sangat baik. Berikutnya, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Nah, contohnya sebagai berikut. Pada teks Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya, kata depannya yaitu di. Kalimatnya, drama Tari Kolosal Arya dipentasan di Arya Monas. Pada teks Parangtritis nan indah, kata depannya ke. Kalimatnya yaitu, matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Selanjutnya yaitu penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya sebagai berikut. Kata khusus dari indah adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Kata khusus dari melihat yaitu menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Kata khusus dari memukul yaitu menghantam dan menampar. Sedangkan kata khusus dari menyedihkan yaitu menyayat, mengharukan, dan memprihatinkan. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, dan posisi atau letak. Perhatikan tabel berikut. Terdapat nama tempat dengan penggunaan kata depan di, yaitu di Toraja. Penggunaan kata depan di dengan menunjukkan arah yaitu di bagian barat rumah Tongkonan. Selanjutnya, terdapat nama tempat dengan penggunaan kata depan di, yaitu di Yogyakarta. Penggunaan kata depan di dengan menunjukkan arah yaitu di bagian selatan Yogyakarta. Mendaftar kalimat bermajas.
Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias ataupun konotasi. Majas yang dibahas pada bagian ini hanya dua, yaitu asosiasi dan personifikasi. Majas asosiasi disebut juga majas perumpamaan, yaitu merupakan gaya bahasa yang menjelaskan makna suatu hal dengan cara membandingkan objek lainnya dan memiliki persamaan sifat tertentu. Sedangkan majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contoh majas pada teks Pesona Pantai Senggigi yaitu angin lembut terasa mengelus kulit. Sedangkan majas yang terdapat pada teks Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya yaitu Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah sebagai latar cerita. Yang terakhir yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Contohnya yaitu pada teks Pesona Pantai Senggigi terdapat kata indah. Variasi kata dari indah yaitu elok, permai, dan molek. Kalimat pada teksnya yaitu Pantai Senggigi sangat indah. Contoh kedua terdapat pada teks Rumah Tongkonan. Terdapat kata unik. Variasi kata dari unik adalah khas atau istimewa. Kalimat pada teksnya yaitu Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Terdapat contoh soal pada halaman 28. Gantilah dengan kata yang bermakna sama. Nomor 1 yaitu sungguh elok pemandangan di Raja Ampat. Kata ganti elok adalah indah. Nomor 2, air laut di pantai itu sungguh jernih. Kata ganti jernih adalah bersih. Nomor 3, tak ketinggalan koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat. Kata ganti berbentuk adalah berwujud. Nomor 4, koral itu mirip jamur yang sesungguhnya. Kata ganti mirip adalah serupa. Nomor 5, pasir putih nan lembut berpadu dengan batas air. Kata ganti lembut adalah halus. Nomor 6, luar biasa pemandangan pantai itu. Kata ganti luar biasa yaitu menakjubkan. Nomor 7, bentuk koral di laut dangkal itu beragam. Kata ganti beragam adalah bermacam-macam. Yang terakhir, keindahan alami pulau itu sangat menakjubkan. Kata ganti menakjubkan adalah memukau.